Ini iya. Jadi ada beberapa problem yang kita lihat anak-anak kita. Anak yang introvert dan ekstrovert memang beda. Ada anak itu yang tertutup, tapi yang tertutup tuh biasanya menyimpan banyak rahasia. Dia tidak ingin diketahui oleh orang tua. Nah, yang nomor satu, berikan kepercayaan buat anak kita bahwasanya ketika kita bicara itu aman-aman saja. Kadang-kadang ketika kita bicara dengan anak kita, kita seolah-olah interogasi. Sama dengan begini, kalau kita melihat anak kita lagi pergi, kemudian kita selalu mengintai dia, kamu di mana? Kamu berada dengan siapa? Kamu itu, kalau itu selalu muncul seperti itu, anak semakin merasa tidak dipercaya. Tapi kalau anak diberitahu, nak nanti kamu kalau sudah sampai nanti telepon ke ayah ya, telepon sama ibu ya. Jadi kita berikan kepercayaan. Jadi dia kemudian kita selalu ya sama dengan kalau seorang ibu kemudian selalu lihat video kamu di mana pak, kamu ada di mana, dengan siapa, itu kan juga nggak enak kalau sudah tertekan seperti itu. Jadi biarkan anak-anak kita itu melakukan sebuah aktivitas yang kita berikan kepercayaan. Nah, ketika anak-anak yang introvert tadi, anak-anak yang tertutup, maka kita nggak bisa kemudian membongkar, nak kamu harus terbuka nak, ayah ingin tahu. Semakin dipaksa dia semakin tertutup, semakin dia nggak mau. Tapi kita butuh bahwasanya dia itu kadang-kadang tertutupnya ada apa dulu. Kita lihat, ada anak tertutup itu karena dia pernah merasa tersakiti. Anak tertutup itu karena merasa dia merasa tidak dibanggakan oleh orang tua karena dibanding dengan kakaknya atau adiknya itu beda. Kita lihat dulu problemnya, tertutupnya karena apa. Kalau kita sudah tahu problem dia seperti ini, maka kita bisa memberikan solusi. Kalau kita nggak tahu permasalahannya, maka kita akan seringkali hanya semakin membuat anak kita tidak berani mengucapkan kata-kata apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, kalau kita bisa menjadi teman yang baik, tetap kali kita kita ajak ngobrol, tetapi kita tidak memaksa dia harus mengeluarkan semuanya. Sedikit demi sedikit maka dia akan percaya. Dan kita cari sebenarnya potensi apa yang dia miliki untuk kita berikan penghargaan. Karena seringkali seperti ini, karena dia merasa tidak dihargai, merasa tidak berharga, ya tidak dihargai, merasa tidak berharga, dia tidak bisa mengutarakan sesuatu kebanggaan dia, maka kita yang akan mencoba mencari. Kamu itu punya kelebihan ini loh nak. Jadi kita tetap akan mencoba mendekati, tapi tanpa harus kita lihat kekurangan yang dia. Kenapa kamu kok tertutup? Kenapa? Dia sudah tahu jawabannya, tapi dia memang nggak mau jawab. Namanya tertutup kok. Dia tahu jawabannya, tapi dia tidak mau menjawab. Tetapi ketika kita aman buat dia, kita bisa menjadi teman curhat yang baik. Insya Allah dia mulai terbuka. Untuk itu cari kelebihannya apa, kemudian kita coba untuk sedikit demi sedikit untuk keluarkan. Karena kalau dia tidak berani mengeluarkan, itu artinya masih belum yakin. Itu pernah ada satu pertanyaan, Pak, anak saya itu susahnya luar biasa Pak, diatur itu, tapi bukan masalah kali ini masa tertutup, tapi masih bisa di ini. Tapi ada satu lagi, ketika saya ketemu dengan teman dari Aceh, saya bilang dunia pendidikan itu kita lihat aja pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu metode pembelajaran, meskipun itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam sholat, tetapi itu metode pembelajaran loh. Coba kalau kita minta kepada Allah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita menyanjung Allah, kita tahu tentang sifat Allah. Ayat yang kedua, kita sanjung lagi Allah, kita tahu sifat Allah. Ayat ketiga, kita sanjung lagi Allah, kita tahu sifatnya Allah. Kemudian baru kita ikrar dan kita minta. Lebih banyak kita menyanjung, lebih banyak kita mengenali. Ini namanya kalau dalam konsep pendidikan pembelajaran berbasis bukti. Kalau kita tahu kelebihan anak seperti ini, ya tanya sesuai dengan dia yang bisa, jangan tanya dia yang nggak bisa. Kadang-kadang kita bangga ketika tanya kepada anak kita yang dia tidak bisa menjawab, apalagi di tempat umum, sama saja dengan mempermalukan anak kita. Untuk itu kenali anak kita dulu. Kita yang punya anak kok, kita kenali kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita dekati dan tunjukkan kelebihannya dulu, jangan kekurangannya. Maka dalam konsep pendidikan sebenarnya kami sering mengatakan ada 3 kata kunci agar anak kita bisa keluar potensinya. Yang pertama, kekuatan paradigma, pandangan kita tentang anak.
anakku hebat, anakku bisa, anakku mampu, itu dahulukan. Jadi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak keluarkan dulu, jangan kekurangan yang banyak. Ditanya orang, gimana anaknya? Sulit diatur ya, anak saya nggak bisa untuk memahami orang tua. Kok memahami ya, kita yang memahami anak, bukan anak itu memahami orang tua. Nah akhirnya apa? Yang tampak buruk-buruknya saja di mata kita, anak kita buruk, maka prasangka Allah sama dengan prasangka hambanya. Kalau kita punya prasangka buruk terhadap anak kita, Allah juga sama, prasangkanya buruk terhadap anak kita. Maka paradigma kita kuatkan dulu, pandangan kita tentang anak. Anakku punya kelebihan ini, anakku pinter, anakku bisa ini. Sekecil apapun cari, jangan sampai anak kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya yang keluar ya jelek-jelek saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kekuatan cinta. Kalau kita cinta kepada anak kita, ya tadi yang saya katakan, komunikasi kita komunikasi yang cinta. Contoh-contoh kita karena cinta kepada anak. Emosi kita, marah kita karena cinta kepada anak, bukan karena ketersinggungan. Maka itu kekuatan cinta. Itu nanti bicara panjang kalau bicara kekuatan. Dan yang ketiga, kekuatan doa. Itu sudah nggak bisa dibantah lagi. Ibrahim setiap kali pingin apa-apa selalu berdoa, dan kekuatan doa itu sungguh sangat luar biasa. Ibrahim selalu diberikan di saat beliau berdoa. Maka itu contohnya bahwasanya bapak-bapak itu memang wajib untuk melakukan doa. Dan satu hal yang perlu untuk wajib kita hafalkan doa, ya, apa doa yang kita berharap supaya anak-anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu wajib bagi kita untuk hafal. Kenapa kok saya katakan wajib? Meskipun itu bukan bicara tentang wajib. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, anak kita menjadi anak yang penyejuk hati, istri kita juga tidak keluar kemana-mana, selalu patuh pada suami, suami pun begitu dekat dengan istri, maka ini wajib untuk kita doa, kita minta kepada Allah, kita minta anaknya menjadi anak yang qurrata a'yun, suami istrinya juga demikian, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sudah ada di dalamnya. Lah, tidak pernah minta kok ternyata pinginnya seperti itu. Mintalah kepada Allah, Allah itu akan mengabulkan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Jadi yang cukup ya 1 jam lebih ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya, dan mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang khilaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.